terhadap akidah yang benar. Kemudian yang kedua, ta'assub dengan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya beserta berpegang teguh dengan kebatilan. Yang ketiga yaitu taklid buta. Taklid buta. Kemudian yang keempat yaitu ghulu, berlebih-lebihan kepada para wali dan orang-orang saleh. Kemudian yang kelima, ghaflah ataupun lalai dari mentadabburi ayat-ayat Allah al-kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dengan poin yang keenam dari sebab penyimpangan akidah. Poin yang keenam, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, asbaha al-baytu fil ghalibi khaliyan min at-tawjih as-salim. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, muttafaqun alaih. Fal abawani lahuma daurun kabirun fi taqwim ittijahit tifli. Poin yang keenam ataupun sebab yang keenam yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah, asbahal baitu fil ghalib, rumah secara umum menjadi khalian minat tawjih as-salim, tidak ada bimbingan yang benar, atau dengan kata lain tidak ada bimbingan yang benar di dalam rumah atau dari rumah, di mana ketika disebutkan rumah maka yang paling bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga atau seorang ayah yang dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Di sini dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan itu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan suci yang dimaksud seperti yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Apa fitrahnya? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin, aku ciptakan hamba-hambaku hunafa, dalam keadaan lurus, bersih, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun fajtalathum syayatin, mereka digelincirkan oleh setan sehingga mereka melakukan kesyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun fa abawahu, kedua orang tuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang akan menjadikan anaknya ini apakah menjadi Yahudi, au yunassiranihi, ataupun menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi.
Atau dengan kata lain, anak itu tergantung apa? Tergantung didikan kedua orang tuanya. Bagaimana orang tua, terutama seorang ayah, kepala rumah tangga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Memerintahkan para kepala rumah tangga untuk apa? Menjaga diri mereka. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para kepala rumah tangga untuk menjaga siapa? Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga. Keluarga di sini termasuk siapa? Termasuk istri dan anak-anaknya. Nar, dari api neraka. Berarti yang mendapatkan tanggung jawab yang paling besar dari kedua orang tua adalah ayahnya atau seorang suami. Dia adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk menyelamatkan baik dirinya dan anggota keluarganya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Maka sebagai kepala rumah tangga wajib untuk apa? Untuk berilmu. Wajib untuk belajar bagaimana dia bisa selamat dan menyelamatkan anggota keluarganya. Karena tidak akan mungkin bisa mengetahui bagaimana akan selamat kalau tidak berilmu, kalau tidak mau belajar. Dengan belajar, dengan menuntut ilmu, maka dia akan tahu apa yang harus dia lakukan sebagai kepala rumah tangga. Demikian pula seorang ibu ataupun seorang istri yang Nabi SAW ketika menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian pula dengan seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga atau di dalam rumah suaminya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Bagaimana dia menjaga harta suaminya, bagaimana dia menjaga kehormatannya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Sehingga di sini diperlukan apa? Diperlukan kerjasama antara suami dengan istri, ayah dengan ibu, supaya bisa mendidik anaknya, memberikan tawjihus salim, memberikan bimbingan yang benar. Bimbingan yang benar kepada seorang anak. Banyak ketika kedua orang tua tidak memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, anak-anaknya dibiarkan begitu saja mendapatkan pelajaran, mendapatkan pendidikan dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang seharusnya sebagai orang tua berusaha untuk apa? Untuk pertama dia memberikan contoh ataupun teladan, memberikan teladan yang baik, yaitu qudwah hasanah. Sebagai orang tua memberikan apa? Teladan yang baik atau qudwah hasanah untuk anak-anaknya.
Bagaimana orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya? Yaitu dengan cara memberikan contoh, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, memberikan teladan yang baik. Bagaimana dia mengerjakan salat, bagaimana membiasakan diri untuk datang ke masjid dalam mendirikan salat. Kemudian yang kedua, selain memberikan qudwah hasanah, juga memberikan tadi tauji, yaitu bimbingan, memberikan arahan kepada anaknya agar melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajaknya salat dan bersabar di dalam mengajak anak-anaknya mau melaksanakan salat. Jadi pertama qudwah hasanah, kemudian kedua memberikan bimbingan, ajakan. Karena kalau hanya sekedar memerintahkan tapi tidak ada contoh teladan yang baik dari kedua orang tuanya, maka akan terasa berat dan anak pun akan sulit diarahkan. Nah, dua hal ini adalah sangat penting di dalam memberikan at-taujihus salim, memberikan bimbingan yang baik kepada anak-anak. Selain itu, mengajarkan akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipegang teguh, yaitu mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid kepada anak-anak semenjak dini. Dikenalkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Luqman yang betul-betul memberikan pendidikan, terutama pendidikan tauhid kepada anak-anaknya sebelum dewasa. Diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga anak sudah mengerti tentang tauhid. Dan bukan berarti ketika mengajarkan anak tentang tauhid ini disampaikan pelajaran-pelajaran yang berat, namun diberikan contoh-contoh dan pengertian-pengertian yang ringkas ataupun yang sederhana, sehingga anak dengan mudah untuk memahami apa itu tauhid dan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan taujihus salim. Dikarenakan yang seperti ini tidak ada dari rumah-rumah kaum muslimin yang tidak memberikan pengajaran yang baik, bimbingan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga tadi generasi umat ini dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengerti tentang akidah yang benar. Padahal fal abawani, kedua orang tua, ayah dan ibu itu, lahuma daurun kabir. Keduanya memiliki peranan yang sangat besar. Memiliki peranan yang sangat besar fi taqwimit tijahit tifli, pada perbaikan bagaimana masa depan anak. Bagaimana seorang anak bisa memiliki ittijah masa depan yang baik dalam berakidah. Dikarenakan tidak ada, sehingga anak-anak tidak mengerti tentang tauhid, jahil dengan tauhid. Kalau kedua orang tuanya betul-betul memaksimalkan kemampuan ataupun usaha bagaimana memberikan bimbingan yang benar kepada anak-anaknya, terutama di dalam hal tauhid, maka hal ini yang akan yang akan menjadikan generasi umat ini faham dengan tauhid. Tapi karena tidak ada bimbingan di rumah-rumah kaum muslimin, ini yang menyebabkan penyimpangan akidah secara meluas. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh ataupun sebab yang ketujuh yang menjadikan penyimpangan
adanya penyimpangan dalam hal akidah, ihjam wasail at-ta'lim wal i'lami fi ghalibil alamil islami an ada'i muhimmatihima faqad asbahat manahijut ta'limi fil ghalib la tuli janibad din ihtimaman kabira aw la tahtammu bihi aslan wa asbahat wasailul i'lamil mar'iyatu wal masmu'atu wal maqru'atu fil ghalib adata tadmirin wa inhiraf aw tu'na bi asya madiyatin wa tarfihiyyah wa la tahtam bima yuqawwimul akhlaq ويزرع العقيدة الصحيحة ويقاوم التيارات المنحرفة حتى ينشأ جيل أعزل أمام جيوش الإلحاد لا يدين له بمقاومتهما. Yang ketujuh yaitu ihjam, keengganan wasailut ta'lim, sarana pendidikan, itu sarana pendidikan, wal i'lam, dan juga sarana informasi, enggan fil ghalib, secara umum, fil alamil islami, di dunia Islam, an ada'i muhimmatihima, untuk melaksanakan tugas mereka. Apa tugasnya? Tadi untuk memberikan bimbingan, memberikan pelajaran, informasi tentang akidah yang benar kepada umat. Adapun yang berkaitan dengan sarana pendidikan, faqad asbahat manahijut ta'lim fil ghalib, yang dipakai di dalam manhaj pendidikan, metode pendidikan secara umum itu la tuli janibad din ihtimaman kabiran, tidak memberikan perhatian yang besar di dalam masalah agama. Dan ini bisa kita saksikan bagaimana di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memberikan porsi pelajaran agama yang cukup, terutama dalam hal akidah. Apalagi kalau kita lihat bagaimana di sekolah-sekolah negeri yang hanya memberikan mata pelajaran agama 2 jam atau bahkan mungkin kurang dalam sepekan. Bagaimana generasi penerus umat ini bisa mengerti tentang agamanya kalau tidak diberikan ihtimaman kabira, tidak diberikan perhatian yang besar dari sisi agamanya. Dari sisi agama tidak diberikan perhatian yang besar, atau bahkan aula tahtammu bi aslan, memang secara asal tidak ada perhatian sama sekali. Tidak ada perhatian sama sekali dalam metode pendidikan, dalam kurikulum tentang pelajaran agama. Sehingga wa asbahat wasailul i'lam, sarana informasi itu menjadi baik yang bersifat al-mar'iyah, yang bisa bersifat video, wal masmu'ah ataupun audio, wal maqru'ah ataupun dalam bentuk narasi yang bisa kita baca. Fil ghalib, secara umum banyaknya yang di media sosial ataupun yang lainnya, baik dalam bentuk video ataupun audio serta narasi, itu ada tadmir, merupakan alat untuk merusak, menghancurkan generasi umat. Bagaimana kita disuguhkan dengan tayangan-tayangan yang tidak mendidik sedikit pun. Semenjak kecil anak diajarkan untuk Untuk joget-jogetan. Ini semenjak kecil sudah disajikan tontonan yang seperti itu. Jadi menjadi Menjadi ada tadmir, menjadi alat untuk merusak akhlak, wanhiraf, dan digunakan sebagai alat menyimpangkan, menjadi menyimpang, atau tu'na bi asya madiyatin wa tarfihiyah, hanya memberikan memberikan perhatian dalam hal bersifat hiburan. Ada banyak acara-acara televisi yang sifatnya itu hanya hiburan. Ada sinetron,
kemudian yang dulu sempat ramai telenovela, dan juga hiburan-hiburan lainnya, baik musik, kemudian hiburan-hiburan lain dalam bentuk komedi yang mengajak para penontonnya untuk melakukan gelak tawa dan hal-hal yang bisa merusak akhlak. Wala tahtam bima yuqawwimul akhlak, dan tidak memberikan perhatian yang besar bisa memperbaiki akhlak. Tidak ada usaha untuk apa? Untuk bisa memperbaiki akhlak, terlebih untuk yazra'ul aqidatas sahihah, untuk menanamkan akidah yang benar. Bagaimana mau menanamkan akidah yang benar? Bagaimana mau memperbaiki akhlak yang baik kalau yang disajikan tayangan-tayangan itu lebih banyak yang merusak akhlaknya? Demikian pula wa yuqaimut tayyaratil munharifah, menghadapi apa? Arus penyimpangan yang sangat kuat. Banyaknya arus-arus yang membawa generasi ini menjadi apa? Menjadi terbawa arus penyimpangan. Hatta yansha'jilun a'zalu amama juyusil ilhad, sehingga generasi umat ini tumbuh dari apa? Di hadapan para orang-orang yang selalu melakukan penyerangan agar umat menjadi menyimpang, yang tidak memiliki kedua tangan supaya bisa melawan. Tidak ada kekuatan untuk bisa melawan mereka. Inilah yang terjadi. Banyaknya penyimpangan dalam hal penyiaran, ataupun tidak adanya metode pendidikan yang memberikan porsi agama yang cukup, sehingga keengganan sarana pendidikan, sarana informasi ini juga memberikan sumbangan yang besar akan terjadinya penyimpangan dalam hal akidah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Ini 7 poin yang menyebabkan penyimpangan akidah. Lalu bagaimana cara ataupun bagaimana supaya kita bisa menanggulangi dari penyimpangan tersebut? Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan wasubulu tawaqqi hadzal inhiraf, dan cara ataupun jalan melindungi diri, melindungi umat ini dari penyimpangan akidah, tatalakhasu fima yali, itu dapat disimpulkan pada beberapa poin berikut. Di sini sebutkan ada 4 poin yang dengannya bisa menanggulangi penyimpangan akidah ataupun bisa memperbaiki penyimpangan akidah. Apa saja? Yang pertama, arju' ila kitabillahi azza wa jal wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam litalaqqil i'tiqadis sahih minhuma kama kana as-salafus salihu yastamidduna aqidatahum minhuma walan yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwalaha mal ittila'i ala aqaidil firaqil munharifah wa ma'rifati syubahihim liraddi 'alaiha wa tahdhiri minha lianna man la ya'rifu syara yushiku an yaqa'a fi. Cara yang pertama yaitu dengan cara kita arju' ila kitabillahi azza wajal, kita kembali kepada kitabullah azza wajal, kembali kepada Al-Quran. Dikarenakan umat jauh dari kitab Al-Quran, jauh dari Al-Quran, dan wa ila sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan
kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka menjadikan kita apa? Menjadikan kita jauh dari pemahaman akidah yang benar, menyebabkan kita menjadi menyimpang. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, litalaqil i'tiqadis sahih minhuma, untuk mengambil akidah yang benar, keyakinan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Untuk mengajak manusia, itu para hambanya, agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan mengutus Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Supaya manusia dibimbing beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan sesembahan selainnya. Apabila kita mengambil akidah yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, maka inilah cara yang telah dilakukan oleh generasi umat terbaik ini, yaitu para salafus salih. Kama kana salafus salih yastamidduna aqidatahum minhuma, sebagaimana dulu para salafus salih mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi terbaik umat ini, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Walan yusliha akhir hadhil ummah, dan tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini, generasi terakhir dari umat ini, illa ma aslaha awwalaha, kecuali dengan bagaimana generasi awal itu menjadi baik. Bagaimana kita berusaha untuk meneladani generasi awal, bukan seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang yang mereka merasa memiliki ilmu dengan gelar-gelar pendidikan yang tinggi. Mereka menggaungkan untuk mengkritisi generasi awal, mengkritisi generasi para sahabat. Ini adalah satu usaha yang salah, yang seharusnya kita meneladani mereka, meneladani generasi awal dari umat ini, bukan mengkritisi. Justru kitalah yang harus dikritisi, orang-orang di zaman sekarang. Berusaha untuk mencontoh, meneladani generasi awal dari umat ini. Selain itu, selain berusaha untuk mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah, memperbaiki generasi umat ini dengan apa yang generasi awal menjadi baik, juga ma'al ittila ala aqaidil firaqil munharifah, berusaha untuk mencari tahu, mempelajari akidah al-firaqil munharifah, kelompok-kelompok yang menyimpang, wa ma'rifati syubahihim, dan juga berusaha untuk mencari tahu subhat mereka, apa subhat yang ada pada kelompok tersebut. Jadi kita berusaha untuk mempelajari akidah dari kelompok-kelompok menyimpang tersebut, berusaha untuk mengetahui subhat-subhatnya, bukan untuk kita ikuti, bukan untuk apa? Bukan untuk kita amalkan, tapi liraddi 'alaiha, untuk kita bantah, wa tahdhiri minha, dan untuk memperingatkan umat ini dari penyimpangan dan kesesatan kelompok-kelompok tersebut. Kenapa kita harus tahu akidah mereka? Kenapa kita harus tahu subhat mereka? Kalau kita tidak tahu akidah mereka, tidak tahu subhat mereka, sehingga kita akan terjatuh pada subhat tersebut. Karena li'anna man la ya'rifu syarr, orang yang tidak tahu keburukan, yushiku an yaqa'a fihi, maka dia akan terjatuh,
hampir saja terjatuh pada keburukan tersebut. Dahulu para sahabat, kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, pernah menyampaikan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Kata beliau, dahulu orang-orang, yaitu para sahabat itu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Ini memang hal yang perlu. Kenapa? Supaya tahu mana yang baik, kemudian diikuti dan dilaksanakan. Ini yang ditanyakan oleh para sahabat adalah kebaikan-kebaikan. Namun kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, wa kuntu, dan aku saat itu sahabat Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anis syarr, dan aku bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'anis syarr, tentang keburukan. Berbeda dengan sahabat yang lain yang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Namun beliau bertanya tentang apa? Tentang keburukan. Apa alasannya? Kenapa beliau bertanya tentang keburukan? Kata beliau, makhafatan an yudrikani, saya takut terjatuh pada keburukan tersebut. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu keburukan sehingga dapat terjatuh pada keburukan tersebut. Supaya tidak terjatuh pada keburukan tersebut, beliau bertanya tentang keburukan. Ketika tahu, menjadi waspada dan kemudian menjauhinya. Dan ini pun seperti yang disampaikan oleh salah seorang penyair yang mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, man la ya'riful khaira man la ya'rifu syarrinal khairi yaqafi. Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk apa? Bukan untuk dilakukan. Walakin litawaqqihi, akan tapi aku mempelajari keburukan itu untuk melindungi diriku. Melindungi diriku supaya tidak terjatuh padanya. Karena apa? Man la ya'rifu syar'anil khair, orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, yaqa'u fi, dia akan terjatuh pada keburukan tersebut karena dia mengira ataupun menganggap bahwasanya itu adalah baik, yang nanti dia akan mengatakan apa? Yang penting niatnya baik. Kalau sudah mengatakan yang penting niatnya baik, maka yang buruk pun akan dianggap baik dan dia melakukan keburukan tersebut. Wa na'udzubillah. Sehingga kita harus mengetahui keburukan tersebut supaya bisa menjauhinya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, al-inayatu bitadrisil aqidatis sahihah, aqidatis salafis salih fi mukhtalafil marahilid dirasiyah wa i'ta'uhal hisasal kafiyata minal manhaji wal ihtimam al balig fi tadqiqil imtihanat fi hadhil maddah. Yang kedua yaitu al-inayah, memberikan perhatian yang besar, memberikan perhatian bitadrisil aqidatis sahihah, untuk mengajarkan akidah yang benar. Apa itu akidah yang benar? Yaitu aqidatis salafis salih, akidah para salafus salih. Fi mukhtalafil marahilid dirasiyah, di seluruh jenjang pendidikan, baik dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Wa i'tahu al-hisas al-kafiyah minal manhaj, dan diberikan apa? Diberikan mata pelajaran ataupun jam pelajaran yang cukup dari kurikulum yang ada. Berarti ini menunjukkan apa? Hendaknya orang tua memilihkan untuk anaknya apa? Lembaga pendidikan yang mengajarkan akidah yang benar. Bukan hanya sekedar apa? Hanya sekedar ilmu dunia semata. Namun banyak yang mengatakan, oh sekarang ini kalau mau memasukkan anak ke sekolah agama ataupun ke lembaga pendidikan agama, ke pesantren, itu biayanya mahal. Sehingga dia merasa dengan mahalnya pendidikan ini
lebih memilih anaknya untuk dimasukkan ke sekolah-sekolah umum. Padahal kalau kita mau tahu, itu bukan sekarang saja mahal. Bukan sekarang saja mahal. Memang dari dulu pun sudah mahal. Nah, kenapa? Karena memang mereka tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan sebetulnya itu akan kembali kepada kebaikannya, kembali kepada anak dan orang tua yang belajar di lembaga tersebut. Biaya yang besar yang dikeluarkan oleh orang tua ini adalah nafkah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun dinarun, satu dinar, anfaqtahu fi sabilillah, yang engkau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, wa dinarun, dan satu dinar anfaqtahu fi raqabah, yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Nafkah kepada keluarga baik untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga pendidikan, mencakup semua kebutuhan keluarga. Kata Nabi SAW setelah menyebutkan 4 macam itu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Ini pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang tadi, yang dinafkahkan di jalan Allah. Bukankah kita tahu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang besar? Demikian pula ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah kepada orang miskin, untuk membebaskan budak sahaya, pahalanya sangat besar. Tapi itu semua masih dikalahkan dengan besarnya pahala untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dan kebaikan yang akan diperoleh oleh orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pendidikan yang mengajarkan agama, mengajarkan akidah yang benar, itu diharapkan menjadi apa? Menjadi investasi amal yang paling besar, yang akan terus mengalir pahalanya, walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal. Karena ketika anak yang dia sekolahkan di lembaga yang mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar, menjadi anak yang soleh, yang kelak akan apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Kata Nabi SAW, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a amalu, maka akan terputus seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali 3. Selain itu semuanya putus, berhenti di situ, tidak akan mengalir pahalanya, kecuali 3. Kata Nabi SAW, illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah yang dikeluarkan oleh seseorang di masa hidupnya, itu akan terus mengalir pahalanya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu agama yang dipelajari oleh anaknya adalah termasuk salah satu ilmu yang bermanfaat, yang kerap ketika anaknya mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, orang tuanya pun akan mendapatkan aliran pahala dari apa yang diajarkan oleh anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan anak tidak dikatakan saleh kalau dia tidak mendoakan orang tuanya, dikatakan saleh ketika dia mendoakan orang tuanya. Apakah mungkin anak yang tidak mengerti agama, yang tidak dididik, akan menjadi anak yang saleh yang kelak akan mendoakan orang tuanya? Tentu jauh, sangat jauh.
Kalau hanya anak dididik untuk bagaimana menjadi orang yang sukses di dunia menurut kacamatanya, menjadi orang yang berhasil dalam memperoleh harta yang banyak, kedudukan yang tinggi di masyarakat, dengan rumah yang mewah, kendaraan yang bagus dan lain sebagainya, ketika orang tuanya meninggal, dia tidak mengerti bagaimana harus mengurus jenazahnya. Na'udzubillah. Bagaimana dia mau mendoakan orang tuanya kalau hanya untuk mengurusnya saja dia tidak bisa ataupun tidak mengerti. Maka semua kebaikan itu akan kembali kepada orang tuanya. Adapun yang tadi dia katakan mahal, itu tergantung dari apa? Bagaimana dia mencari. Karena tidak semua lembaga pendidikan itu mahal. Karena ada juga yang terjangkau. Sehingga dia bisa menyiasati dan juga lebih memberikan prioritas untuk pendidikan anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganti yang jauh lebih baik untuk kedua orang tuanya. Kemudian wal ihtimamul balik, memberikan perhatian yang besar fi tadqiqil imtihanat fi hadhil maddah, memberikan perhatian besar untuk betul-betul memperhatikan ketika memberikan ujian pada mata pelajaran ini. Jadi tadi diberikan pendidikan akidah yang benar, kemudian diberikan jam pelajaran yang cukup. Juga ketika ujian diberikan Diberikan perhatian yang besar supaya ketika diperiksa tidak seperti yang banyak terjadi dengan cara mencontek ataupun cara-cara salah yang lainnya ketika melakukan ujian. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga yaitu an tuqarrara dirasatul kutubis salafiyyatis safiyah wa yubta'ada an kutubil firaqil munharifah kasufiyati wal mubtadi'ati wal jahmiyati wal mu'tazila wal asy'ariyati wal maturidiyya wa ghairihim illa min babi ma'rifatiha li raddi ma fiha minal batil wat tahdhiri minha. Kemudian berusaha untuk menetapkan kitab-kitab yang dipelajari itu dari kitab-kitab para salafus saleh yang bersih dari penyimpangan, yang jauh dari wa yubta'ad an kutubil firaqil munharifah, dijauhkan dari kitab-kitab golongan yang menyimpang. Golongan-golongan menyimpang ini juga banyak beredar di masyarakat, sehingga itu harus dijauhkan, bukan untuk dijadikan pegangan di dalam mata pelajaran yang dipelajari, tapi berusaha untuk mencari kitab-kitab yang dihasilkan oleh para salafus saleh yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Dijauhkan dari kitab-kitab kelompok yang menyimpang dan selain mereka. Seperti apa? Seperti golongan Sufi, Ahlul Bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan selain mereka. Kecuali kitab-kitab itu dipelajari tadi untuk apa? Mimbabi ma'rifatiha, supaya tahu mana penyimpangannya. Kalau kita sudah tahu penyimpangannya, baru liraddi ma fiha minal batil, berusaha untuk membantah kebatilan-kebatilan yang ada, supaya dibantah kebatilannya, wat tahdhiri minhuma, dan berusaha untuk memperingatkan umat dari kesesatan dan penyimpangannya, supaya orang-orang tahu jangan sampai mengikuti akidah yang menyimpang tersebut, tapi berusaha untuk mengikuti pemahaman yang benar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, qiyamu du'atin muslihin yujaddiduna lin-nasi aqidati salaf wa yarudduna dhalalatil munharifina anha. Kemudian juga ada usaha dari para dai, usaha para dai untuk apa? Yang mereka berusaha muslihin, berusaha untuk memperbaiki
memperbaiki, yujaddiduna linnas, memberikan reformasi kepada orang-orang aqidat salaf, yaitu akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh para salafus salih. Tanpa adanya usaha dari para dai yang mengajarkan akidah yang benar, maka akan sulit. Apalagi kalau tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Bahkan jangan sampai usaha untuk adanya perbaikan dari para dai yang berusaha untuk mengajarkan akidah yang benar ini, ada usaha-usaha untuk apa? Untuk menggagalkan. Usaha-usaha untuk apa? Membubarkan dan lain sebagainya. Yang ada adalah untuk apa? Kita bantu ataupun kita berusaha untuk menegakkannya. Selain adanya usaha dari para dai tersebut, juga wa yurudduna dhalalatil munharifina anha, berusaha untuk menolak penyimpangan-penyimpangan ataupun kesesatan-kesesatan golongan dari orang-orang yang akidahnya menyimpang. Kalau tidak adanya bantahan, tidak ada usaha untuk menjelaskan kesesatan mereka, maka umat pun akan apa? Akan terkena subhatnya. Orang-orang akan menganggap apa yang ada adalah benar tanpa adanya penjelasan, bantahan untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan itu, maka umat akan menjadi terbawa dengan apa yang ada. Namun ketika diberikan penjelasan tentang kesesatan tersebut, kemudian memberikan memberikan peringatan agar menjauhi penyimpangan-penyimpangan yang ada, sehingga kita bisa kembali kepada pemahaman yang benar yang diajarkan oleh para salafus salih. Ini beberapa usaha yang dapat ataupun beberapa jalan cara yang dapat menanggulangi penyimpangan akidah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang kedua, al-babu tsani fi bayan makna tauhid wa anwa'ihi. Penjelasan tentang tauhid dan macam-macamnya. Apa itu tauhid? At-tauhidu huwa i'tiqadu tafarudillahi bil khalqi wat tadbiri wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwahu wa itsbatu ma lahu minal asma'il husna was sifatil ulya wa tanzihuhu 'anil naqsi wal 'aibi. Fahuwa bihadha at-ta'rifi yashmalu anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Apa itu tauhid? Tauhid adalah i'tiqad, keyakinan. Tauhid adalah keyakinan tafarudillahi bil khalqi wat tadbir, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan wat tadbir, dan juga mengatur alam semesta. Tauhid adalah keyakinan ataupun meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Karena la khaliqa illallah, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu zat pun yang ikut campur dalam menciptakan dan mengatur alam semesta yang ada ini. Semuanya adalah Allah, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Selain itu wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan peribadatan kepada selainnya, kepada selain Allah. Kemudian wa itsbatu ma lahu minal asma'il husna, menetapkan bagi Allah tabaraka wa taala asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang
baik, wasifatil ulya, dan sifat-sifat yang tinggi, dan sifat-sifat yang tinggi, wa tanzihuhu 'anil naqsi wal aib, dan mensucikannya dari berbagai macam kekurangan dan aib. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan dan aib. Ini makna tauhid. Tadi meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Kemudian menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, dan mensucikan dari berbagai macam kekurangan dan aib. Fahuwa bihadza at-ta'rif yashmalu anwa' at-tauhid ats-tsalatsah, dan definisi tauhid seperti ini, definisi tauhid seperti ini mencakup apa? Anwa' at-tauhid ats-tsalatsah, mencakup 3 jenis tauhid. Mencakup 3 jenis tauhid. Apa saja? Itu tauhid yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga yaitu tauhid al-asma'i was sifat. Tauhid asma dan sifat. Ini mencakup 3 tauhid tersebut. Wa bayanuha kattali. Adapun penjelasannya dari 3 macam tauhid tersebut insyaallah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana jika seorang suami yang menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada istrinya karena ibu adalah madrasah anak-anaknya, tetapi suaminya tidak membimbing istrinya karena merasa bahwa istrinya lebih paham agama daripada dirinya. Ini dalam hal membimbing anak itu tidak bisa diserahkan hanya kepada salah satunya saja. Ini harus ada kerjasama, adanya kerjasama antara ayah dengan ibu untuk membimbing anak-anaknya. Kalau seorang suami, seorang ayah merasa kurang, maka kewajibannya apa? Tadi belajar supaya apa? Supaya dia mendapatkan ilmu cara bagaimana untuk membimbing keluarganya, bukan kemudian berlepas tangan dan mengatakan bahwasanya istri saya lebih pandai agamanya, atau sebaliknya seorang istri berlepas diri mengatakan bahwasanya suami saya lebih pandai agamanya. Akan tapi kedua-duanya bekerja sama untuk mengajar anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, dan keduanya belajar saling
memberikan apa? Motivasi dan juga masukan. Tidak menyerahkan. Memang benar anak adalah seorang ibu adalah madrasah yang pertama, kan, tapi bukan berarti kemudian sebagai seorang kepala rumah tangga berlepas diri, karena yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah dia sebagai kepala rumah tangga. Hendaknya dia belajar, kemudian berusaha untuk bekerja sama dengan istrinya dalam membimbing dan mengajar anak-anaknya. Allahu a'lam. Bagaimana yang dimaksud dengan mengkritisi para sahabat? Ini yang tadi saya sebutkan, bahwasanya para sahabat dikritisi. Sahabat ini enggak benar, sahabat ini enggak benar. Ini adalah satu usaha yang betul-betul usaha yang konyol. Kenapa? Karena para sahabat adalah generasi terbaik umat ini, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah manusia terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang generasi yaitu generasi para sahabat. Ini maka tadi usaha yang konyol. Allahu a'lam. Mencari kesalahan para sahabat ataupun hal-hal yang tidak benar dari mereka. Allahu a'lam. Saat ini banyak keluarga yang di bawah ekonominya untuk kemampuan untuk memberikan pendidikan agama yang baik dan benar karena masalah biaya yang lebih tinggi dari sekolah umum. Bagaimana menyikapi hal ini? Tadi berusaha apa? Mencari prioritas utama. Kadang dia belum maksimal dalam misalkan berusaha mencari nafkah. Kadang di sekolah-sekolah itu ada memberikan keringanan ataupun yang lainnya. Dia hanya apa? Hanya ingin selalu memenuhi kebutuhan dunianya. Dia belum maksimal dalam mencari nafkah karena sekarang ini ada orang-orang yang malas bekerja, mau kerja ini tidak mau ini, maunya apa? Yang enak menurutnya. Padahal banyak orang-orang yang dia terlihat sulit dalam mencari nafkah, namun Allah Subhanahu wa taala mudahkan ketika tadi berusaha untuk memberikan pengajaran anaknya yang baik. Demikian pula ketika dia tidak bisa mencari lembaga, dia bisa mencari cara yang lainnya. Jangan sampai kehabisan akal, namun tetap memberikan perhatian. Sekarang ini ada yang namanya homeschooling. Yang ini mungkin bisa dia berkelompok dengan beberapa orang, menyusun kurikulum, saling mengajarkan, yang nanti di akhirnya dia melakukan ujian. Bahkan ini dikatakan lebih murah dalam hal pendidikan. Jadi jangan berhenti di situ saja, tidak berusaha mengajarkan anak-anaknya ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam. Izin bertanya, Anda pernah mendengar hadis kita harus menjauhkan dari majelis-majelis subhat, tutup telinga kita karena hati kita lemah. Lalu untuk kita mengetahui keburukan dengan membaca kitabnya ini seperti apa? Tadi bukan sekedar membaca tapi mempelajari. Kalau mempelajari berarti ada yang mengajarkan. Ketika ada yang mengajarkan akan dijelaskan ini penyimpangannya. Berbeda ketika kita baca sendiri. Ketika kita tidak cukup ilmu, ini yang akan menjadi subhat bagi kita. Jadi harus ada yang mengajarkan, harus ada yang menjelaskan sisi kesesatan dan penyimpangannya. Bukan kita sendiri, tapi berusaha untuk belajar, ada yang mengajarkan serta menjelaskan dari penyimpangannya. Allahu ta'ala alam. Saya yang bertanya, di media sosial terkadang ada video tentang fulan yang menginterogasi fulan yang kerasukan atau kerasukan pengikut Dajjal. Apakah yang demikian itu merupakan kebohongan semata? Ini saya nggak pernah tahu apa itu. Hah? Tergantung. Kalau memang ketika ada orang yang namanya terkena jin kemudian diruqyah,
Ini sebaiknya tidak banyak melakukan apa? Melakukan dialog. Yang ada berusaha untuk mengingatkan supaya tidak mengganggu karena ini termasuk kezaliman. Bukan kemudian dibikin dialog, ngobrol ke sana kemari. Yang sudah jelas mereka itu adalah pendusta. Mereka tidak bisa dipercaya kecuali hal-hal yang memang ada yang benar. Padahal mereka itu adalah para pendusta. Allahu a'lam. Bagaimana menguatkan hati kita agar kita tidak masuk dalam golongan yang dimurkai Allah? Tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini bukan saja mengetahui ilmu tidak mengamalkannya. Ini serupa dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu apa? Al-maghdub alaihim. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Berbeda dengan orang-orang Nasara yang memang mereka menyimpang karena memang ketidaktahuan mereka, tidak tahu sehingga menyimpang. Makanya dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Tapi kalau tadi orang Yahudi mereka tahu ilmunya. Dan ini pun berlaku kepada siapa saja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka Allah bagi orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukannya. Ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menguatkan hati kita, yaitu dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk apa? Untuk mengamalkannya. Ditunjukkan tentang kebenaran dan kita diberikan kemudahan untuk mengikutinya. Seperti di antara doa yang Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana yang hak itu adalah hak dan berikan kami rezeki untuk apa? Diberikan karunia untuk bisa mengikutinya. Ini termasuk agar kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan apa yang sudah kita lakukan. Karena memang bagi sebagian orang ataupun bagi kita pun akan terasa berat kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya agar dimudahkan untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha untuk mengamalkannya. Allahu a'lam. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang bapak-bapak ada yang bertanya? Tidak ada? Iya, silakan. Apa itu? Iya. Kalau yang dia tempatnya itu adalah jalan, ya kita nggak apa-apa jalan di situ. Karena itu adalah misalkan jalan umum yang kita lewat, yang itu harus dipakai untuk jalan, tapi dia sholat tidak memakai sutra, kita boleh. Akan tapi hendaknya kalau misalkan di dalam masjid ini ya kita tempelkan atau berikan sutra atau ada sesuatu yang bisa diletakkan di depannya. Dan ini dikarenakan kelalaian sebagian orang yang bermudah-mudahan untuk tidak menggunakan sutroh. Yang ini sebetulnya terdapat larangan bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat, dan itu pun ketika di depannya ada sutroh, karena sebagai pembatas mana yang boleh dilewati. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Ya, Sang. Saya pernah lihat di media sosial itu kalau masbuk itu nggak boleh dijadikan imam.
Memang namanya masbuk itu nggak boleh dijadikan imam karena dia sendiri masbuk. Yang ada orang yang datang ketika datang ke masjid, kemudian dia mendapati imamnya sudah selesai, dia sholat sendirian. Kecuali kalau memang ada orang-orang yang belum sholat, kemudian dia membuat berjamaah, itu orang-orang yang belum ikut bersama imam. Adapun yang dia sholat masbuk, misalkan dia hanya mendapatkan 3 rakaat, ada sisa 1 rakaat, ya kita nggak boleh ikut sama tadi karena dia sendiri statusnya masbuk. Iya, nggak boleh dijadikan imam karena dia sendiri makmum bagi imam yang dia sendiri menjadi menjadi jamaah yang masbuk, yang sudah didahului oleh imamnya. Nggak boleh dijadikan imam lagi. Jadi nggak boleh jadi mengangkat imam yang dia adalah jamaah yang masbuk tadi. Iya. Nah, soalnya sendirian. Nggak usah, diam saja. Nah, kita juga nggak perlu mengeraskan suara. Jadi nggak perlu karena merasa kita dijadikan imam kemudian kita malah mengeraskan suara. Cukup dia untuk sholat sendirinya itu. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.